Malam ini kita akan bahas kitab Habakuk dan saya berharap Bapak Ibu memegang Alkitabnya supaya nanti kita bisa membaca bagian-bagian kitab yang akan kita diskusikan. Malam ini kita akan berfokus bagaimana melihat Habakuk bergumul dan berdoa. Nah, apa sih arti pergumulan dan doa bagi seorang Habakuk, Nabi Habakuk, dan bagaimana kita melihat dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita akan mulai dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati perangkat yang kami gunakan, Tuhan beri hikmat, Roh Kudus-Mu bekerja bagi hamba yang akan memimpin PA, juga semua jemaat yang menyempatkan diri untuk bersama belajar firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati dan tuntun kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah dipublikasikan, hari ini kita akan melanjutkan belajar kitab nabi-nabi kecil dan kita sudah sampai pada kitab Habakuk. Nah, kitab Habakuk ini tidak asing bagi kita karena kita sering mendengar, bahkan ada lagu yang cukup populer gitu ya, yang diambil dari kitab Habakuk ini. Lagu yang saya rasa kita mungkin tahu semuanya gitu ya, dari Habakuk pasal 3 yang berbicara tentang pohon ara tak berbuah, pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu kan diambil dari doa Nabi Habakuk. Nah, kita akan belajar tentang doa Nabi Habakuk, bagaimana kita melekatkan itu pada hidup kita sehari-hari, bagaimana kita belajar berdoa. Meskipun kita ini tiap hari saya yakin kita berdoa gitu ya, kita perlu terus belajar tentang apa arti doa. Nah, kita mulai dengan pasal yang pertama di kitab Habakuk. Saya memberikan sedikit pengantar tentang Nabi Habakuk. Dia nabi yang melayani di Yerusalem. Dia melayani khusus di Bait Allah. Hidupnya itu dalam beberapa referensi mengatakan dia hidup sejaman dengan Yeremia, dengan Nahum. Nahum kita sudah bahas yang lalu, itu kitab yang kelanjutan dari cerita Yunus begitu ya, cerita Niniwe. Dan sekarang kita masuk di kitab Habakuk ini yang masih sesaman dengan Yeremia dan Nahum. Nah, kalau kita melihat kitab Habakuk itu dibagi dalam dua bagian besar. Bait pertama dan bait kedua, pasal 1 dan pasal 2. Ini adalah ucapan ilahi Nabi Habakuk. Di situ seperti ada dialog antara dia dan Allah. Lalu pasal yang ketiga yang merupakan bagian kedua dari kitab Habakuk ini, pasal 3 yang isinya tentang doa, himne. Jadi bagaimana dia membawa semua pergumulannya itu, bagaimana cara dia mengenal Tuhan lewat doanya. Nah, kebanyakan catatan Nabi Habakuk ini dipakai dalam ibadah Israel. Seperti saya katakan tadi, pasal 1 dan 2 itu seperti ucapan bertanggapan yang disampaikan, yang dibacakan di Bait Allah. Kalau kita misalnya di liturgi ibadah kita pada bagian tertentu ada bacaan-bacaan bertanggapan begitu. Nah, pasal demi pasal di kitab Habakuk ini seringkali dipakai juga untuk dibacakan secara bertanggapan. Lalu pasal 3-nya dijadikan sebagai doa. Nah,
Apa sih gambar besar dari tulisan Nabi Habakuk ini? Lah ini sebenarnya lebih pada pengalaman spiritualitas seorang nabi, pengalaman iman seorang nabi, perjalanan jatuh bangun beriman pada Tuhan, tapi sekaligus juga berbicara tentang visi Allah. Jadi dia tidak hanya mengungkapkan pengalaman personalnya, tapi ada visi yang juga Allah berikan yang menunjukkan kepada umat tentang apa yang terjadi di depan. Kalau visi berarti bicara tentang penglihatan, dan itu terkait erat dengan apa yang ada di depan bangsa Israel yang akan mereka hadapi. Nah, mari kita perhatikan di pasal yang pertama terlebih dahulu. Pasal pertama ayat 1 dikasih catatan kecil ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Sudah jelas ya, tadi saya sudah menyampaikannya. Lalu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, pasal 1 ayatnya yang kedua itu sudah langsung berbicara tentang doa Habakuk. Bagaimana dia menyatakan doanya, isi hatinya. Pasal 1 ayat 2 kita bisa perhatikan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di mataku, di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 ini merupakan isi hati dari Nabi Habakuk. Ketika dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Artinya ini bukan doa yang pertama kali diucapkan oleh Habakuk. Ini sudah berkali-kali sampai bukan hanya sekedar berbicara, apalagi sekedar berbicara dalam hati, tapi ini sudah berteriak. Kita tahu kalau orang berteriak berarti ada sesuatu yang penting, ada penekanan. Seperti orang yang benar-benar butuh pertolongan. Nah, dalam butuh pertolongan itu dia merasa bahwa seruan ini penting untuk Tuhan dengar. Berapa lama lagi itu menandakan bahwa ini sudah sering dia berdoa, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Karena apa? Indikasi bahwa Tuhan menjawab doa seseorang itu adalah ketika doa terjawab dan perubahan terjadi. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau dia sudah lama berdoa, tapi Tuhan nggak menjawab, perubahan tidak terjadi. Disitulah kenapa dia mengatakan berapa lama lagi. Karena sudah sekian lama dia berdoa, tetapi perubahan tidak terjadi. Apa yang diminta sebenarnya? Kalau kita baca ini, Habakuk juga bukan minta untuk dirinya sendiri. Dia minta supaya penindasan, kekerasan itu segera lenyap, jangan dibiarkan terus. Ketidakadilan itu jangan terus-terusan dibiarkan. Dia meminta kepada Tuhan supaya kalau bisa Tuhan patahkan semua kejahatan dan kekerasan itu, maka keadilan itu akan jalan. Nah, ketika Tuhan belum menjawab, itulah dia mengatakan, akhirnya orang-orang yang jahat yang lebih kuat ini semakin terus berkuasa, akibatnya keadilan itu terbalik. Saya pikir ini seperti konteks kita begitu ya. Konteks di mana masih banyak ketidakadilan terjadi dan orang masih terus menuntut keadilan. Sementara mungkin ada banyak penguasa-penguasa yang ya hidup seenaknya aja, merasa sudah benar melakukan bagiannya. Kritik-kritik yang disampaikan misalnya. Nah, itu kan gambaran kalau terus diminta
nggak juga diberikan jawabnya, tidak juga terjadi perubahan, maka yang Habakuk khawatirkan keadilan berbanding terbalik, keadilan muncul terbalik itu yang dia khawatirkan adalah orang akan melihat kejahatan, kekerasan itu adalah hal yang wajar. Dan hidup benar justru sebagai sebuah keanehan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tuhan, berapa lama lagi? Kalau kita menarik pada kehidupan kita secara pribadi, mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, apalagi kalau konteksnya itu sudah penuh dengan penderitaan, sudah sekian lama, lalu kok Tuhan belum jawab? Mungkin kita bisa juga bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Habakuk dalam doanya, karena kondisi-kondisi yang belum juga berubah. Tuhan berapa lama lagi juga menggambarkan, sudah berkali-kali kok aku minta Tuhan, tapi kenapa tak kunjung selesai persoalan ini. Nah, saudara-saudara, kita tentu juga mungkin ya pernah ngalamin merasakan seperti yang Habakuk rasakan. Tetapi mari kita perhatikan di dalam pasal 1 ini sebenarnya bukan kemudian seperti tanpa jawaban dari Tuhan. Ada juga jawaban, tetapi Habakuk itu terus menuntut keadilan dari Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang kelima, pasal 1 ayat kelima. Dia menggambarkan tentang kekerasan yang terus dilakukan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu dan tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan dan seterusnya. Saudara-saudara, siapa sih bangsa Kasdim yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur dengan keras kehidupan bangsa Israel? Orang Kasdim ini sebenarnya orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kekuatan mereka pada diri mereka sendiri, dan karena itu ukuran-ukuran kebenaran itu adalah ukuran yang mereka buat sendiri. Nah, kenapa Habakuk protes kepada Tuhan ketika Tuhan itu seperti memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Israel? Karena dia merasa bahwa oke, Tuhan, bangsa Israel ini jahat di mata Tuhan. Tapi nggak salah tak kalau Tuhan itu justru memakai bangsa Kasdim untuk mengajar, untuk menghajar, menegur bangsa Israel. Bangsa ini lebih jahat dari bangsa Israel. Saya kasih contoh yang sederhana begini Bapak Ibu. Titik protesnya Habakuk itu kalau kita sederhanakan begini. Ada orang yang mencuri minyak goreng 1 liter. Orang ini ketangkap, ketahuan, dihukum. Nah, siapa yang akan menghukum orang ini? Ini kita nggak bicara pengadilan ya. Siapa yang berhak memukul orang ini untuk buat dia sadar? Harusnya orang yang benar, yang tidak melakukan kejahatan itu. Tetapi ada yang aneh. Justru yang ditunjuk untuk menghajar si pelaku pencuri minyak goreng itu adalah pembunuh. Dia yang kemarin bunuh orang misalnya. Anda bayangkan kalau perbandingan kejahatan bangsa Israel dan bangsa Kasdim itu yang Habakuk gambarkan itu kayak nggak sebanding, kok terlalu aneh cara Tuhan menegur bangsa Israel. Yang dia pakai adalah bangsa yang jahatnya lebih jahat dari bangsa Israel. Karena itu dia protes. Kita bisa melihat kan tidak adilnya
Kalau kita pakai ilustrasi tadi, pencuri 1 liter minyak goreng dihukum oleh orang yang sebenarnya pernah membunuh. Nggak adil. Tapi kenapa Tuhan itu memakai itu? Dia tahu semuanya. Dan karena itu, kalau bangsa Israel dihukum sedemikian rupa, maka yang Habakuk lihat bahwa ini keadilan akhirnya jadi terbalik. Orang sudah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang bukan. Nah, menariknya saudara, ketika digambarkan tentang siapa orang Kasdim dan bagaimana Allah juga memakai untuk menegur bangsa Israel, Allah kan menjawab. Ayat 5 sampai ayat 10 itu seperti penjelasan tentang bangsa Kasdim bahwa memang Tuhan yang menunjuk mereka. Tetapi ayat 12 itu seperti respon Habakuk lagi. Respon Habakuk yang menggambarkan tentang siapa Allah. Pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17 itu gambaran tentang karakter Allah. Allah itu Maha Kudus. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus tidak akan mati? Pasal 1 ayat 2. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Dia tahu yang Allah buat tapi dia mengungkapkan karakter Allah. Allah yang Maha Kudus, yang gunung batu, yang tidak dapat memandang kelaliman. Tuhan yang adalah pencipta, dia ngomong semuanya. Ayat 14, engkau yang menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya, itu menggambarkan tentang Allah yang berkuasa sedemikian rupa, memberkati sedemikian rupa. Tetapi dia juga menegaskan selain karakter Allah Maha Kudus, gunung batu yang tidak dapat memandang kelaliman, dia yang adalah pencipta. Tapi dia juga menyebut tentang karakter Allah yang kenapa kalau kamu baik seperti itu, kamu kok diam melihat orang fasik? Ayat 13, coba perhatikan pasal 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Masuk akal kan sebenarnya apa yang diproteskan oleh Habakuk ini. Tuhan itu kan pencipta Maha Kudus, Tuhan yang tidak nyaman dengan segala kejahatan. Kok lihat orang yang berbuat lebih jahat, kok Tuhan diam? Nah, Habakuk jujur dengan pengalaman-pengalaman yang dia rasakan. Dia menyampaikan fakta yang ada. Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang tidak berdamai dengan kejahatan, tapi dia juga bertanya, kenapa Tuhan diam kalau lihat orang yang jahat itu? Kita kan mungkin pernah juga ya seperti pemazmur yang merasa, kok orang benar semakin susah hidupnya, ini orang jahat kok kayaknya semakin berjaya saja hidupnya. Kenapa Tuhan? Saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan kita, pergumulan-pergumulan kita mungkin. Ada orang yang mungkin kita tahu jahat luar biasa, tapi kok hidupnya enteng-enteng saja. Lalu kita berjuang untuk hidup benar dalam Tuhan, tapi kok semakin mau setia, taat sama Tuhan, kok ada saja persoalannya. Kok nggak selesai-selesai? Bisa jadi pengalaman itu adalah pengalaman kita juga, seperti pengalaman Habakuk yang melihat keadilan yang terbalik itu. Nah, Bapak Ibu, pasal 1 ini seperti dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Ketika dia berseru, lalu Tuhan menjawab, menjelaskan, lalu dia pertanyakan lagi apa yang menjadi penjelasan Tuhan itu. Tetapi ada yang menarik di titik doa seorang Habakuk. Itu ada di pasal 2 ayatnya yang pertama.
Pasal 2 ayatnya yang pertama mengatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Apa kata kunci dari pasal 2 ayat 1 ini? Dia mengatakan apa? Menantikan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, tempat yang lebih tinggi untuk melihat, meninjau, tapi juga menantikan. Habakuk protes dengan cara Allah bekerja, yang bagi dia sebuah ketidakadilan. Dia tahu bahwa yang terjadi di depannya adalah sesuatu yang tak diinginkan. Bukan hanya Habakuk yang tak menginginkan itu, tetapi dalam cara pandang kenormalan pada umumnya itu juga bertentangan dengan kenormalan. Kenapa sih Tuhan bisa memakai orang yang lebih jahat untuk mengingatkan pendosa yang mungkin dosanya itu biasa saja? Sederhananya begitu. Tetapi ketika pertanyaan itu terus ada di dalam hatinya, yang menarik dari Habakuk, dia tetap hormat pada Tuhan. Dia tetap menantikan. Protes, gak senang, tapi tetap menantikan jawaban Tuhan. Dan ini yang namanya sikap iman. Sadar penuh Tuhan tetap berdaulat dan dia menanti jawaban doa, itu dilihat sebagai sikap iman. Dan kita lihat di pasal 2 ayat 2 dan sampai ayat 5 itu kan seperti jawaban Tuhan kepada Habakuk. Dan cara Tuhan menjawab itu menarik. Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ada poin menarik dari jawaban Tuhan kepada Habakuk. Dua hal yang menarik, Tuhan mengatakan apa? Allah tidak pernah menipu kita. Ini pesan pastoral yang sangat kuat dari Allah kepada Habakuk. Jawaban pastoral yang sangat bersifat pastoral begitu ya. Dia seperti mengatakan, Habakuk percaya, aku ini Allah yang tidak pernah menipumu. Apa yang aku bicarakan pasti itu yang akan terjadi. Kalau itu kamu merasa berlambat-lambat, kata Allah, dia kasih alternatif lagi. Nantikanlah gitu. Karena memang ukuran waktu Habakuk dan waktu Allah itu ya berbeda. Jadi pegangan yang harus Habakuk pegang adalah ingat Allah tidak pernah menipu. Dan yang kedua, kalau kamu merasa jawaban Tuhan kok terlambat, harus tetap menanti. Jadi ada bagian yang tetap harus Habakuk lakukan. Tuhan memang berjanji apa yang ia siapkan akan dia berikan. Tidak akan bertangguh, artinya tidak ada satu orang pun yang akan menggagalkan atau tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan apa yang Allah siapkan untuk kita. Nah, ini pesan Allah yang juga sangat kuat bagi kita gitu ya. Kalau kita berdoa tapi Tuhan belum menjawab dan kita memegang janji Tuhan, kasih Tuhan, ya kita harus ingat Allah tidak pernah menipu. Dan kalau kita memang belum mendapatkan sekarang ini, ingatlah bahwa ya tugas kita ya menantikan itu.
Dan rupanya menantikan jawaban doa itu adalah bagian dari pertumbuhan iman. Jadi bukan hanya sekedar aku berdoa, Tuhan menjawab, di situ terjadi pertumbuhan iman, tapi ketika aku berdoa, Tuhan belum menjawab dan aku masih menanti itu, di situ juga pertumbuhan iman itu terjadi. Nah, kita belajar bahwa dari pasal 2 ini ayatnya yang keempat itu ada kesimpulan penting. Orang benar hidup oleh percaya. Kalau kita percaya, Allah seperti menegaskan kepada Habakuk, kalau kamu percaya akan Allah, kamu akan hidup oleh percayamu itu. Nah, menariknya saudara, kata percaya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan setia. Eumunah. Kata percaya itu eumunah yang artinya kesetiaan, setia. Rupanya orang benar itu akan hidup oleh kesetiaannya. Nah, kata kuncinya ya setia, tetap setia kepada Tuhan. Menanti jawaban Tuhan itu, kita tetap menantikan pekerjaan Tuhan saja yang nyata dalam hidup kita, itu sebagai perwujudan kesetiaan. Orang benar akan hidup oleh percayanya, orang benar hidup oleh kesetiaannya. Nah, dalam perjalanan antara kita berdoa dan jawaban doa itu, kesetiaan inilah yang Tuhan asah. Jadi, mari kita bayangkan seperti kita itu sedang mau nyebrang jembatan begitu. Dari titik A ke titik B, lalu ada jembatannya, kita di titik A. Ini posisi kita sedang berdoa. Posisi titik B itu adalah harapan kita yang kita ingin supaya itu terwujud. Nah, cara Tuhan bekerja bukan hanya persoalan kita dari A sampai ke titik B, tapi bagaimana perjalanan itu, apakah kita tetap setia untuk sampai pada titik itu. Pertumbuhan iman terjadi di titik penantian akan jawaban doa itu. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa rupanya iman dan kesetiaan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan itu menunjukkan integritas hubungan kita dengan Allah, berpegang teguh pada Allah, bahkan ketika kita tak memahami apa yang menjadi jalan Allah dalam hidup kita. Nah, disitulah kemurnian itu terjadi. Jadi justru Tuhan membentuk kita itu enggak melalui kita sudah di titik B, sudah dapat jawaban doa itu. Perjalanan ini loh, di jembatan inilah kita itu diasah banyak hal. Kesetiaan, pertumbuhan iman, kemurnian, ketekunan, dan tentu tetap sabar. Nah, setelah Tuhan menjelaskan, memberikan jawaban tentang siapa dirinya kepada Habakuk, dia Allah yang tidak menipu, dia tidak akan menunda-nunda, dia tetap memberi apa yang harus dan yang dia sudah siapkan untuk diterima. Tapi dia juga di ayat pasal 2 ayat 6 sampai ayat 20 itu dia menggambarkan tentang celakanya orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Allah ini menariknya dia nggak langsung jawab. Oke, Habakuk berdoa, Tuhan ini ada orang yang jahat. Tolong singkirkan orang jahat itu. Rupanya Tuhan nggak serta-merta menyingkirkan orang jahat. Tapi Tuhan beri alternatif yang lain. Wawasan yang dibuka kepada Habakuk tentang dirinya. Orang benar itu akan tetap hidup. Tapi orang yang jahat itu juga diberikan gambaran akan kehancuran hidup mereka. Karena itu di ayat 6 sampai ayat 20 itu gambaran celakalah orang yang ini, orang yang itu ada 5 kata celaka gitu ya. Celaka orang yang menggaruk apa yang bukan miliknya. Jadi ini yang menjarah itu akan celaka. Celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal, mencari keuntungan dengan cara yang curang.
itu juga akan hancur hidupnya. Karena dia bukan berdosa pada Tuhan atau sesama, dia berdosa pada dirinya sendiri. Di ayat 10 dijelaskan. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas ketidakadilan. Yang artinya berbangga dengan kepemimpinan padahal semua itu korupsi, tidak adil, celaka. Celakalah orang, ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya bercampur dengan amarah, ketidaktulusan, membuat orang mabuk, yang merusak kehidupan orang lain. Itu juga disebut celaka. Lalu ayat 19, celakalah orang yang berkata pada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Ini terkait dengan penyembahan berhala. Jadi ada gambaran kehancuran yang Tuhan sampaikan kepada Habakuk. Kamu itu bukan orang-orang jahat, itu bukan urusanmu. Orang jahat itu tetap akan berhadapan dengan Allah yang curang, yang berbuat tidak adil, yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal, yang menyembah patung, menyembah berhala, orang yang merusak kehidupan orang lain, semua itu akan mendapatkan ganjaran. Itu bukan urusanmu. Tuhan itu menjawab dia dengan seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa sih yang kita bisa lihat dari bagian pertama Habakuk pasal 1 dan 2 ini? Rupanya bukan jawaban Tuhan tidak ada dalam doa seorang Habakuk. Tetapi jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti yang ada dalam logika berpikir seorang Habakuk. Tuhan menjelaskan siapa dirinya, dan Tuhan juga menjelaskan bagaimana dia harus bertindak dan apa yang akan diperoleh oleh mereka yang jahat. Jadi pasal 1 dan 2 ini tidak melulu menjawab hatinya Habakuk, tetapi juga secara menyeluruh. Rupanya apa yang kita belajar, saudara? Dari doa Habakuk ini kita seperti dikasih edukasi tentang mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak seperti yang kita bentuk dengan pikiran kita sendiri. Dalam doa kita justru mengenal Allah. Dalam doa Habakuk itulah dan cara Tuhan menjawab itulah Habakuk semakin mengenal Allah. Kita juga demikian, saudara. Rupanya pengenalan akan Allah itu salah satu bagian yang juga bisa terjadi dalam hidup kita adalah lewat doa, termasuk doa pergumulan-pergumulan kita itu. Nah, selesai di bagian pertama dari kitab Habakuk, kita masuk di bagian kedua dari kitab Habakuk, yaitu pasal 3, doa Habakuk. Doa Habakuk, Tuhan dia menggambarkan tentang bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bertindak. Dan ini sebenarnya seperti doa-doa pemazmur gitu ya. Doa bagaimana orang mengungkapkan pengalaman imannya kepada Tuhan. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau, pasal 3 ayat 2. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun dan nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara-saudara lihat dari pasal 1 dan 2 kayak ada dialog yang sangat serius antara Habakuk dan Allah. Tapi setelah dia mengenal Tuhan lewat doanya, dan rupanya bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan justru membuka wawasannya. Dan benarlah di pasal 3 yang menjadi seruan doa ini yang lebih dikenal sebagai doa mazmur, seperti nyanyian begitu, himne. Nah, itu dia justru mengungkapkan pengenalannya akan Allah. Mulai dari pasal 3 sampai pasal 15 itu gambaran bagaimana Habakuk mengenal Allah justru lewat pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi.
Kita lihat beberapa poinnya. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit. Itu seperti apa ya? Dia kayak orang yang sedang berdoa, lalu seperti melihat penglihatan tentang kehadiran Tuhan, dan dia melihat ketika Tuhan hadir itu begitu dahsyat. Bahkan kedahsyatan itu menghadirkan kegentaran. Pasal 3 ayat 9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi dan murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ayat 13 Bapak Ibu perhatikan di situ ya. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik yang kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dia menggambarkan tentang cara Allah membelanya. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ayat 16 adalah respon Habakuk. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Saudara-saudara, ini yang menarik dari doa Habakuk di pasal 3 ini. Ketika dia mengungkapkan pengenalan akan Tuhan dan bagaimana Tuhan seperti memberi visi penglihatan tentang kalau Tuhan bertindak itu seperti apa, lalu yang muncul adalah kegentaran. Kegentaran itu bukan seperti orang yang lari terberit-berit takut gitu ya, tapi kekaguman ada, tapi kegentaran hati yang membuat dia justru memilih untuk dia sudah nggak memikirkan tentang jawaban yang dia harapkan, tetapi kegentaran yang menghadirkan rasa hormat kepada Tuhan. Dan kegentaran itu terbukti di ayat 16 bagian B. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Yang dimaksud bangsa Kasdim itu gitu ya. Justru ketika dia mengenal Tuhan dengan cara demikian, akhirnya percaya dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, hari di mana Tuhan membalas semua kejahatan bangsa Kasdim yang sudah memporak-porandakan kehidupan umat. Dari situlah baru kemudian imannya juga semakin kuat. Jadi dia seperti ketemu jawaban doanya sendiri.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud? Dia sudah enggak menanti-nanti lagi seperti yang dia harapkan di awal. Kan dia berdoa supaya keadilan itu nyata, orang jahat dihukum. Tapi percakapan dialog dia dengan Tuhan membuat dia mengenal Tuhan dan akhirnya mengubah perspektifnya. Pergeseran Habakuk terlihat nyata. Yang tadi nunggu jawaban seperti yang dia harapkan, tapi kali ini penantian dia itu bukan lagi penantian akan seperti yang dia harapkan. Kalau toh tidak seperti yang ia harapkan, yang digambarkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dia mengatakan, hatiku tetap bersorak-sorai. Muncul komitmen iman yang bersorak-sorai, yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, yang beria-ria dalam Allah yang menyelamatkannya. Dalam Habakuk ini pasal 3 kita lihat pengenalan akan Tuhan membuat dia percaya. Karena itu di ayat yang ke-16 bagian akhir dia mengatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Dia menggambarkan tentang percaya akan pekerjaan Allah yang tidak akan terlambat. Lalu setelah imannya muncul, ada komitmen iman yang baru yang dibuat oleh Habakuk. Komitmen apa? Ya, kalaupun semua tidak seperti yang diharapkan, pohon ara tak berbunga dan sebagainya, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Itu komitmen. Aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan di ayatnya yang ke-9 muncullah pengakuan iman itu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang berubah dari bagian akhir doa Habakuk ini? Kekuatan dia bukan lagi pada jawaban doanya, tapi kekuatan dia ya sudah pada Allah itu saja. Bapak Ibu, menarik doa Habakuk ini kalau kita lihat dan kita cerminkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita tentu juga punya pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin doa belum terjawab. Tetapi dari kitab Habakuk ini kita diajak untuk melihat, benarkah Tuhan tidak menjawab? Atau Tuhan sedang memberikan alternatif yang lain? Alternatif yang lain dalam arti perjalanan hidup kita itu, kalau tadi saya gambarkan kita seperti ada di titik A menuju titik B dan itu ada jembatannya. Tuhan memberikan alternatif di jembatan itu sebelum kita mendapat jawaban doa itu, Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan mengingatkan, kamu itu jangan cuma ngurusin apa yang menjadi doamu, lakukan bagianmu yang lain, tugasmu ya lakukan. Allah pasti akan tetap bekerja. Allah nggak akan berlambat-lambat. Dia mengatakan, aku tidak menipu engkau. Tuhan tidak menipu kita. Dia lakukan bagian kita, tapi kita juga perlu melakukan itu. Dan rupanya bukan jawaban doa yang penting. Pengenalan akan Allah itulah yang akan menolong kita untuk bisa bertumbuh secara rohani dan membuat kita bergeser dari titik di mana kita merasa bahwa jawaban doa itulah yang akan menguatkan kita, akan menopang kita pada titik di mana kita kemudian merasakan bukan lagi jawaban doa yang membuat kita bisa merasa kuat dan aman menjalani hidup, tetapi Allah sendiri. Pergumulan kita, doa kita, cara Allah untuk mengubah perspektif kita. Supaya kita tidak meletakkan kekuatan itu
pada jawaban doa yang kita minta-minta itu. Seolah-olah hidup kita tenang kalau Tuhan sudah menjawab doa yang kita berseru-seru itu. Enggak. Proses perjalanan iman kita justru Tuhan mau mengubah pada kesadaran bahwa letak kekuatan kita bukan pada jawaban doa, tapi pada Allah sendiri. Nah, kalau begitu apa arti doa bagi Habakuk? Dari pasal 1 sampai 3 kita melihat bahwa doa itu berkomunikasi dengan Allah. Kita lihat kan Allah seperti menjawab dia, lalu dia pertanyakan lagi dan dia seperti membeberkan tentang siapa Allah. Doa berkomunikasi dengan Allah tapi komunikasi yang jujur, yang rendah hati dan sabar. Kenapa saya melihat 3 hal ini? Kalau itu merupakan komunikasi percakapan kita dengan Allah, jujur, Habakuk sangat jujur. Ketika dia merasa ada yang aneh dengan cara Allah bekerja, ya dia ngomong sama Tuhan. Dia ngomong dalam doa, Engkau kan adil Tuhan, Engkau gak suka hal-hal orang yang berbuat jahat, tapi kenapa Engkau biarkan yang itu tuh hidup terus gitu ya. Pertanyaan yang sama seperti pertanyaan kita gitu. Jujur gak apa-apa, tapi tetap harus rendah hati. Lihat Habakuk, ketika dia sudah beberkan semua, dia mengatakan apa? Tapi aku tetap menantikan Tuhan. Kerendahan hati yang mengakui dia bukan siapa-siapa, dia tetap menanti Tuhan yang bekerja. Artinya di situ juga ada kesabaran. Tetap hormat pada Tuhan dan sabar yang membuat kita melihat bahwa segala sesuatu itu pada ukuran dan waktu Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Allah yang jujur. Kita marah ya kita ngomong gak apa-apa, tapi tetap harus hormat, rendah hati, dan tetap harus sabar menantikan. Dalam penantian itu adalah cara kita menunjukkan kehidupan beriman kita juga. Lalu bagaimana kita harus berdoa? Kita belajar juga dari Habakuk. Kalau lihat bentuk doa Habakuk ini kayak mirip-mirip dengan ajarannya Tuhan Yesus, doa Bapa kami gitu ya. Jadi dia itu tetap menempatkan Allah sebagai bagian akhir dan bagian awal dan akhir begitu. Dia akui kebesaran Allah seperti ada penyembahan. Dia menempatkan Allah sebagai pusatnya yang terutama. Jadi mungkin kita ini perlu mengoreksi doa kita. Kalau kita tuh terlalu berdoa hanya untuk diri kita sendiri, kita lupa loh kita ini menghadap Tuhan. Tuhan Yesus kan mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga. Dia mengajarkan kita, mengingatkan bahwa harus hormat loh pada Allah gitu. Nah, Habakuk ini dia mengajarkan itu. Dia hormat pada Allah. Dia benar-benar seperti menyembah Allah sebagai pusat yang terutama di fase doanya, kayak ada step-step cara dia berdoa begitu ya, dengan pengalaman iman yang dia sampaikan gitu. Lalu doa dengan apa? Dengan iman. Kita akui kebesaran Allah tapi juga harus doa dengan iman. Meminta boleh, tetapi bukan jawabannya itu seperti yang kita mau. Karena rupanya dari doa Habakuk ini kita melihat bukan jawaban doa yang penting, tetapi bagaimana Allah membuka hati dan pikiran Habakuk, itulah yang mengubah seorang Habakuk. Jadi doa itu kehidupan kita tuh menjadi lebih tenang, saudara. Kalau meskipun doa kita nggak terjawab oleh Tuhan, kita menanti-nanti, tapi kita akan lebih tenang kalau kita tetap berelasi dengan Tuhan dan kemudian kita merasakan Tuhan itu seperti membuka hati kita, membuka pola pikir kita sehingga menggeser kita tadi yang kita benar-benar hanya mau minta itu terus gitu ya, lalu bergeser. Hati kita lebih luas, pikiran kita terbuka dan ternyata yang penting adalah Tuhan, bukan jawaban doa kita. Lalu kalau dia belajar dari Habakuk, komitmen tetap beriman gitu. Komitmen tetap beriman meskipun tidak sesuai dengan harapan. Tadi seperti yang dia katakan gitu ya. Pengenalan dia akan Tuhan melampaui dari
jawaban doa yang dia harapkan. Nah, kita tuh Tuhan mau nuntun seperti itu. Supaya hidup kita itu melampaui dari jawaban doa yang kita harapkan. Rupanya pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Yang tidak terfokus pada jawaban doa lagi, tetapi pada pribadi Allah. Komitmen tetap beriman meskipun terus tidak sesuai dengan harapan dan menutup dengan pengakuan iman. Jadi ada mengakui kebesaran Allah, lalu tetap berdoa dengan iman, kan penantian akan segala jawaban doa yang kita ungkapkan itu. Dan Tuhan membuka hati kita itu kan doa dengan iman, dan kita tetap berkomitmen meskipun tidak sesuai seperti harapan kita akan tetap melekat pada Allah. Dan di akhir doa kita meletakkan satu dasar yang sangat kuat. Allah kekuatanku. Seperti yang Habakuk katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi dia berdiri tegak bukan lagi karena ini sudah terjawab, aku bangga, selesai persoalanku, enggak. Tetapi dia berdiri tegak karena Allah sumber kekuatannya. Bahwa kekuatan kita bukan lagi pada jawaban doa itu sendiri, tapi pada Allah. Nah, kan modelnya itu persis seperti doa Bapa kami itu ya, yang awalnya kayak penyembahan pada Allah gitu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu kan sebenarnya rasa hormat pada Allah. Baru ada bagian yang dia meminta. Kita boleh meminta, berikanlah kami pada hari ini dan seterusnya. Tapi kan bagian penutup itu juga berbicara tentang penyembahan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa itu menempatkan kembali segalanya pada kemuliaan Allah. Habakuk ini kita lihat seperti pola doa yang demikian. Rupanya yang Allah kehendaki dalam doa, bagaimana kita menempatkan Allah sebagai pusat. Karena hanya dengan demikian yang bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan mengubah posisi kita. Mengubah posisi dari hidup yang hanya terarah, terfokus pada jawaban doa yang kita harapkan, pada hidup yang terfokus pada Allah. Kalau sudah terfokus pada Allah, maka kita percaya orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh kesetiaannya. Allah tidak pernah menipu kita. Allah akan memberikan apa yang memang sudah Dia siapkan untuk kita. Dia tidak menunda-nunda dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kalau memang Allah sudah merancangkannya itu untuk kita. Saya pikir sampai di sini Bapak Ibu sudah hampir 1 jam kita belajar tentang Habakuk. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah cukup terpahami kitab Habakuk bagi Bapak Ibu sekalian? Boleh merespon dengan apa ya? Berikan heart begitu, atau ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, silakan. Nggak ada yang bertanya? Saya lihat dulu. Oke. Oke, Tante Pri cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Tante. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Semoga ini bisa memberkati kita semua dan
mengubah kita, menggeser kita, supaya tidak hanya terus ada di titik jawaban doa, tapi pada pengenalan akan Allah. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab malam ini. Tuhan berkati kami dan kiranya Tuhan menuntun kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, karena itu melampaui dari apa yang kami harapkan selama kami hidup di tengah dunia ini. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.